Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, malam hari ini kita bertemu di sesi ketiga pembicaraan mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Nah, pada kali ini kita akan berbicara mengenai hak pasien atas kerahasiaan medis atau biasa juga disebut sebagai rahasia medis. Nah, saudara, menurut hemat saya masih banyak pasien atau keluarganya atau masyarakat dan bahkan mungkin termasuk tenaga kesehatan yang belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan rahasia medis. Nah, rahasia medis sesungguhnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan data diri dari seorang pasien dan termasuk data klinis dari seorang pasien yang terungkap dalam suatu hubungan medis antara dokter dan pasien. Nah, data diri dan data klinis ini kemudian dicatatkan, direkam, baik berupa surat keterangan maupun gambar maupun video dan lain sebagainya, yang kemudian dikumpulkan dalam satu berkas yang disebut sebagai berkas rekam medis. Nah, mengapa ini menjadi kerahasiaan? Karena ini adalah data diri seseorang yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak dibukakan kepada semua orang secara bebas dan secara terbuka. Semua data dan informasi klinis dari pasien ini harus dijaga dan dilindungi karena menyangkut beberapa hal yang sangat penting di dalam hubungan dokter dan pasien tersebut. Yang pertama, bahwa data ini adalah data diri seseorang. Maka data diri ini hanya bisa dibuka atas seizin pemilik data diri. Yang kedua, bahwa data diri ini selain menyangkut aspek kerahasiaan, juga menyangkut kewajiban dari dokter atau sarana kesehatan untuk melindungi hak-hak ini sebagaimana diatur di dalam pasal 48 dari Undang-Undang Praktek Kedokteran yang mewajibkan bahwa setiap dokter wajib untuk menyimpan rahasia medis pasiennya. Untuk negara-negara yang sedikit lebih ketat dengan hak privasi itu, bahkan sampai suami, orang tua atau anak sekalipun, jika yang bersangkutan si penderita mengatakan bahwa tidak boleh dibuka kepada siapa, maka data ini akan terus terlindungi. Bahkan di pasal 51 butir C Undang-Undang Praktek Kedokteran mengatakan bahwa data diri dan informasi klinis pasien sebagai rahasia medis disimpan sampai pasien meninggal dunia. Nah, saudara, di dalam praktek klinik saya masih sering menjumpai bahwa beberapa pasien yang harus mendapatkan surat keterangan memaksa, surat keterangan istirahat maksud saya, memaksa untuk dibuatkan diagnosa untuk disetor ke tempat kerja. Padahal sesungguhnya ini sangat berbahaya sekali, karena jika yang
bersangkutan misalnya mengalami penyakit yang sangat katakanlah sangat tabu untuk dibuka kepada orang lain, misalnya pasien dengan HIV atau pasien dengan kanker dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya jika dengan mudah dibagikan kepada orang lain, karena dapat berhubungan dengan harga diri seseorang, harga diri keluarga, bahkan hubungan sosial dengan orang lain dan teman-teman sekitar, termasuk dengan hubungan kerja dengan tempat bekerja yang bersangkutan, yang dapat saja oleh karena pengungkapan diagnosa tersebut sebagai rahasia medis dapat di PHK dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya bagi seorang dokter jika sangat teledor untuk menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya tidak boleh jatuh kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Di ketentuan Undang-Undang Praktek Kedokteran mengatakan bahwa rahasia medis ini tidak boleh dibuka kepada siapapun juga tanpa seizin dari pasien yang bersangkutan, atau kecuali pada hal-hal tertentu, misalnya oleh ketentuan perundang-undangan atau oleh perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Dalam dua hal tersebut, maka tanpa seizin pasien pun, maka informasi medis dapat dibukakan kepada pihak-pihak yang menggunakan atau yang membutuhkan informasi tersebut. Yang menjadi persoalan adalah pada beberapa waktu yang lalu saya biasa melihat beredar di grup-grup WhatsApp data diri seseorang yang mengidap atau terinfeksi dengan coronavirus. Ini sebenarnya salah satu penyebab mengapa orang banyak menghindar untuk melakukan diagnostik keterpaparan, karena adanya rasa malu dan stigmatisasi yang seharusnya tidak dengan mudah diungkapkan kepada publik. Nah, selain daripada itu, ID melalui Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia menyampaikan bahwa kalau toh memang harus dibuka, maka rahasia medis ini dibuka dengan cara-cara yang patut dan wajar, yaitu misalnya dengan memberikan nama inisial kepada data medis tersebut, tetapi tidak diumbar kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Nah, saudara, karena Undang-Undang Praktek Kedokteran di pasal 48 mengatakan bahwa setiap dokter wajib menyimpan rahasia medis pasien, maka penyimpangan dari kewajiban tersebut, apakah karena suatu kesengajaan atau karena kelalaian, itu dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Meskipun di peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa sanksi hukum yang dapat diberikan adalah sanksi administratif, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pasien untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian yang diterimanya karena pengungkapan rahasia medis kepada pihak yang tidak berhak. Nah, saudara, sekali lagi, rahasia medis pasien tidak boleh dibuka tanpa seizin pasien, kecuali untuk hal-hal tertentu yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Teman sejawat dokter harap hati-hati untuk menjaga agar sampai rekam medis tidak tercecer, jatuh atau hilang sehingga mudah dibaca oleh orang lain dan yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang bersangkutan sehingga menimbulkan konflik medik bagi kita di dalam menjalankan praktek kedokteran. Salamaki tapada salama.